I come from this way? Halo komager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy, dan Fly in the Kecerot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul An Elephant Journey yang dirilis pada tahun 2017. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, trot. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang bocah berusia 13 tahun bernama Poenik yang baru saja tiba di Bandara Afrika. Terlihat di sana Poenik disambut baik oleh paman dan bibinya bernama Jack dan Sarah, yang mana si Poenik ini kedua orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan mobil. Karena hal itu akhirnya Sarah memutuskan untuk merawatnya karena tidak ada lagi saudara Poenik yang masih hidup kecuali Sarah sendiri. Di sisi lain, Sarah juga tidak mempunyai anak, sementara Jack suaminya bekerja sebagai pemimpin penjaga cagar alam di daerah tersebut. Our lodge isn't far from here now, Phoenix. That's so cool. Sesampainya di rumah, Poenik diperkenalkan oleh paman Jack kepada salah satu anak buahnya yang bernama Bahkoni. Kemudian selepas itu, Poenik diantarkan ke kamar untuk beristirahat. Here's your bag, sir. Malam harinya ketika sedang makan, Jack mengatakan kepada Poenik bahwa dia belum bisa langsung masuk sekolah karena sekolahnya masih libur. Karena hal itu, esok pagi Jack mengajak Poenik jalan-jalan untuk melihat keadaan di daerah tersebut. Tentunya hal itu membuat Jack senang walaupun pada awalnya Sarah sempat melarang ditakutkan Poenik masih capek. Please, can I go in, sir? Okay. Sebelum tidur, Poenik mengatakan kepada Sarah bahwa dirinya sangat merindukan almarhum kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Sarah menjawab bahwa Poenik jangan merasa bersedih karena Sarah tidak akan menganggap Poenik sebagai keponakan, melainkan akan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. You and I are gonna be okay. We're gonna get through this and be a family. Keesokan harinya sebelum berangkat, Bahkoni memberikan sebuah hadiah selamat datang kepada Poenik berupa miniatur gajah, dan Poenik pun menerimanya dengan senang hati. Bahkoni mengatakan bahwa suku Julu menyebutnya itu sebagai Indlopu yang berarti tak terhentikan. Dan setelah semuanya siap, mereka pun langsung berangkat. Sepanjang perjalanan, Poenik menemukan beberapa hewan yang sedang berkeliaran di daerah tersebut, salah satunya jerapah dan singa. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun berniat akan melanjutkan perjalanan. Namun sebelum berangkat, Poenik meminta kepada paman Jack bahwa kali ini dirinya ingin naik di mobil yang lain, dan paman Jack pun mengizinkannya. Di mana saat itu juga Jack dan anak buahnya langsung membereskan peralatan yang baru saja dipakainya. Dan ketika Poenik menaruh barangnya ke mobil, di sana Poenik melihat hewan kecil di semak-semak. Kemudian Poenik pun menghampiri hewan tersebut dan berniat mau menangkapnya. Namun sialnya hewan itu malah berlari, membuat Poenik terpaksa harus mengejarnya. Come here. Akan tetapi usaha Poenik tidak berhasil disebabkan hewan tersebut keburu bersembunyi. Karena hal itu akhirnya Poenik berniat mau kembali ke mobil, namun naasnya Poenik lupa jalan yang tadi dilewatinya. Lantas Poenik pun keguruan minta tolong, akan tetapi tidak ada yang menanggapi. Karena memang saat itu Jack dan anak buahnya sudah kembali melanjutkan perjalanan. Dan Jack sendiri tidak menyadari bahwa Poenik tertinggal karena Jack pikir Poenik ada di mobil belakang bersama anak buahnya. Sesampainya di rumah, Sarah langsung menanyakan Poenik. Jack pun menjawab bahwa Poenik ada di mobil belakang bersama anak buahnya. Namun ketika dilihat mereka tidak menemukan Poenik ada di mobil tersebut,
Anak buahnya yang bernama Mulyana mengatakan bahwa dari tadi dirinya mengira bahwa Poenik ada bersama Jack. Setelah mengetahui bahwa Poenik tertinggal, kemudian saat itu juga mereka langsung berangkat menuju tempat di mana tadi mereka beristirahat. Setibanya di sana mereka pun langsung berpencar mencari Poenik. Di sisi lain Jack juga menyuruh Bahkoning agar menghubungi Kolonel Darman untuk meminta bantuan. Sementara Sarah dirinya benar-benar merasa cemas karena takut Poenik tidak bisa bertahan di dalam padang rumput tersebut. Melihat itu, Jack pun menenangkannya. Tak lama kemudian Kolonel Darman pun datang bersama pasukannya, lalu Jack pun menceritakan bahwa keponakannya hilang di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Kolonel Darman mengatakan bahwa beliau dan anak buahnya siap membantu Jack untuk mencari Poenik, sedangkan Poenik orang yang sedang dicarinya kala itu bersembunyi di dalam gua karena takut dimangsa hewan-hewan buas. Diceritakan di tempat lain saat itu Ukin melaporkan kepada bosnya yang bernama Bah Kosasi bahwa mereka harus mengurangi kegiatan mencuri gajah dikarenakan sekarang banyak para petugas berkeliaran di daerah itu sedang mencari anak yang hilang. Mendengar hal demikian, Kosasi menjawab bahwa anak yang hilang itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan mereka. Pokoknya, Ukin harus tetap melakukan pekerjaannya sebab gading gajah itu harganya jutaan dolar bisa membuat mereka cepat kaya raya karena Ukin butuh uang. Akhirnya, Ukin pun menuruti perintah Bah Kosasi. Yes, boss. You set many traps in the bush. Keesokan harinya, Poenik memberanikan diri keluar dari persembunyiannya untuk mencari jalan pulang. Di tengah perjalanan, Poenik menemukan seekor gajah besar yang terperangkap oleh jaring yang tak lain. Itu adalah perbuatan Kosasi dan Ukin. Karena rasa kasihan, Poenik pun membebaskan gajah tersebut. Setelah berhasil melepaskannya, Poenik sempat ketakutan, namun beruntungnya gajah itu baik dan tahu balas budi sehingga bisa dijadikan teman. Kemudian Poenik menamai gajah tersebut dengan panggilan Indlopu. Selepas itu, Poenik meminta kepada Indlopu agar mengantarkan dirinya ke tempat manusia. Maybe you could lead me to them. Beberapa saat kemudian, Ukin dan Kosasi datang ke tempat itu untuk memeriksa perangkat yang mereka pasang. Namun sesampainya di sana betapa kecewanya Ukin dan Kosasi ketika melihat tali perangkapnya sudah ada yang memotong. Sedangkan Poenik yang sedang berada dalam perjalanan saat itu dirinya berhasil menemukan sebuah camp. Tentunya hal itu membuat Poenik bahagia dan langsung menghampiri camp tersebut untuk meminta bantuan. Akan tetapi kebahagiaan itu seketika berubah menjadi ketakutan ketika dirinya melihat di salah satu mobil mereka ada gading gajah. Di sana Poenik sudah bisa menduga bahwa itu pasti camp orang jahat yang suka mencuri gajah. Sadar akan hal itu, Poenik pun langsung berlari meninggalkan tempat tersebut setelah mencuri tas dan salah satu karung mereka dari mobil yang lain. Come on. Selepas jauh dari camp tersebut, kemudian Poenik beristirahat di bawah pohon. Di sana Poenik menemukan buah jeruk dari karung yang dicurinya tadi. Lalu dirinya pun memakan buah jeruk tersebut dan tak lupa membaginya dengan Indlopu. Sementara dari tasnya, Poenik menemukan sebuah botol yang berisi air minum, teropong dan juga korek api. Tentunya hal itu membuat Poenik sangat bahagia. Menjelang malam tiba, Poenik pun beristirahat dan membuat api unggun. Poenik mengatakan kepada Indlopu bahwa dirinya sangat berharap malam ini bisa tidur dengan nyenyak dikarenakan sekarang ada Indlopu yang menjaganya. Selepas mengatakan hal demikian kepada Indlopu, Poenik pun tertidur. Paginya setelah terbangun, Poenik kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Poenik mengatakan kepada Indlopu bahwa hari ini dirinya harus bisa menemukan jalan pulang. Today we need to find our families in Lobo. Come, boy. Di waktu yang sama pagi itu, Kolonel Darman mengatakan kepada Jack dan Sarah bahwa pencarian mereka akan bentrok dengan anak buah Bah Kosasi yang kini sedang berada di daerah tersebut. Sebab Kolonel Darman baru saja berhasil menyadap pembicaraan mereka. Mendengar kabar demikian dari Kolonel Darman tentunya membuat Sarah sangat khawatir karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Poenik. Akan tetapi Kolonel Darman menegaskan bahwa Sarah jangan khawatir sebab anak buah beliau adalah orang-orang berdedikasi dan terlatih. Jadi mereka akan berhasil menemukan Poenik. Habis suara saya. But my men are dedicated and well trained. They'll find the boy.
Kembali lagi ke Poinik yang sedang berada dalam perjalanan di mana saat itu dirinya menemukan seekor bangkai gajah tanpa gading yang tak lain itu adalah perbuatan Bah Kosasi dan anak buahnya. Melihat kenyataan itu, Poinik menangis karena tidak tega. Poinik mengatakan kepada Indlopu bahwa dirinya harus segera menghentikan perbuatan durjana tersebut. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dikarenakan jalan yang akan mereka lewati itu harus menyeberangi sungai, kemudian Poinik pun menaiki Indlopu agar bajunya tidak basah. Good, good. Forward, boy. Forward. Nothing can stop us. Sedangkan Bah Kosasi saat itu menyuruh anak buahnya yang bernama Rodi agar segera membuatkan dokumen palsu untuk pengiriman induk dan anak gajah yang sudah berhasil mereka tangkap. Selain itu, Bah Kosasi juga menyuruh Rodi agar mencari kawanan gajah yang lainnya. But in the meantime, find me that herd. Yes, boss. Di sisi lain, Poinik sendiri sudah sampai di suatu tempat yang jaraknya tidak jauh dari camp mereka. Di sana Poinik melihat dari teropong bahwa di dekat camp tersebut ada induk dan anak gajah yang tak lain itu adalah anak dan istri Indlopu. Melihat itu, Poinik mengatakan kepada Indlopu bahwa dirinya akan menyelamatkan mereka, akan tetapi Poinik akan menyusun rencananya terlebih dahulu. Me and you, we'll save them. First we need a plan, alright? Saat malam tiba, Poinik pun tertidur di tempat yang aman, sementara di tempat lain saat itu Sarah merasa cemas karena mereka belum juga berhasil menemukan Poinik. And those poachers, they're giving me nightmares. Di mana paginya sebelum melanjutkan perjalanan, Poinik mengatakan kepada Indlopu bahwa senjata itu jahat. Jadi jika Indlopu bertemu dengan orang yang membawa senjata, dirinya harus mengambil senjata tersebut dan menginjaknya. Selepas memberitahukan hal tersebut kepada Indlopu, mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan anak buah Bah Kosasi. Melihat itu spontan Poinik pun menyuruh Indlopu agar merebut senjata mereka, yang kemudian mengejarnya membuat mereka ketakutan dan langsung kabur di papareto sambil prat-prat perut kentut di celana. Get him! Get him! Selepas anak buah Bah Kosasi kabur, lantas Poinik pun menghampiri mobil mereka lalu membuang semua peluru yang ada di mobil tersebut. Selain itu, Poinik juga membuang kuncinya dengan tujuan agar anak buah Kosasi tidak bisa mengejar dirinya dan Indlopu. Been in these either, will they? Sesampainya di markas, Eman dan Dudih langsung melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya itu kepada Bah Kosasi bahwa mereka habis dikejar bocah yang menunggangi gajah. Mendengar laporan konyol semacam itu, tentunya Bah Kosasi sangat marah dan langsung mengusir mereka. Get out of my sight. Move it. Sementara Poinik saat itu dirinya sudah berada di suatu tempat sedang mengintip Rodi dan anak buahnya yang sedang asik bermain remi. Dan ketika mereka lengah di sana, Poinik mengambil senjata mereka kemudian menyembunyikannya di semak-semak. Setelah itu, Poinik pun langsung menyerang mereka dengan mengaut-ngautkan tendanya, membuat si Alul yang sedang tidur kaget karena tidak punya senjata. Akhirnya mereka pun kabur. Good boy! Setibanya di markas, Rodi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Bah Kosasi. Mendengar laporan konyol yang kedua kalinya spontan, Bah Kosasi pun marah. Sebab mereka itu berempat dan punya senjata, jadi mana mungkin bisa kalah sama bocah. Rodi mengatakan bahwa bocah itu telah mencuri senjata mereka, jadi mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Disebabkan Poinik sudah mengganggu pekerjaan mereka, akhirnya Bah Kosasi menyuruh Okin dan Rodi agar kembali ke tempat yang tadi dan menangkap Poinik. I want you to find that boy now. Tak perlu membutuhkan waktu yang lama bagi Rodi dan Ukin untuk bisa menangkap Poinik, sebab kala itu Poinik belum jauh meninggalkan tempat tersebut. Karena dirinya tertangkap, lantas Poinik pun menyuruh Indlopu agar kabur. Sementara Poinik sendiri dibawa ke markas mereka untuk dihadapkan kepada Bah Kosasi. Sesampainya di markas, Bah Kosasi pun langsung menanyakan Indlopu kepada Poinik. Poinik menjawab bahwa Bah Kosasi tidak akan pernah bisa menangkap Indlopu sebab dia gajah yang pintar. Selepas mendengar jawaban demikian dari Poinik, Bah Kosasi menyuruh Ukin dan Rodi agar memasukkan Poinik ke dalam gubuk. Dan Kosasi berniat mau menjadikan Poinik sebagai umpan untuk menangkap Indlopu. Oh, just a kid.
Close it. Malam harinya, Poenik yang berada di gubuk tanpa sengaja dirinya menemukan sebuah foto Bahkosasi sedang menggandeng Jack. Tentunya kenyataan itu membuat Poenik sangat sedih sebab dirinya tidak menyangka rupanya pamannya sendiri ikut andil dalam pemburuan gajah tersebut. Di waktu yang sama saat itu Sarah mengatakan kepada kolonel Darman bahwa besok mereka harus mencarinya ke dalam hutan disebabkan pencarian dari udara belum juga berhasil dan kolonel Darman pun menyetujuinya. We'll have to get under the trees. Agreed. Kembali lagi ke Poenik, terlihat di sana dirinya dibuat bahagia ketika melihat Indlopu datang ke gubuk tersebut. Tanpa buang-buang waktu saat itu juga Poenik langsung menyuruh Indlopu agar melepaskan kunci gembok yang mengikat pintunya. Setelah berhasil, mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Okay, well, you have to go. Dan saat pagi tiba, Bahkosasi dan Ukin menemukan Poenik sudah tidak ada di gubuk tersebut. Ukin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melepaskan gembok itu kecuali gajah. Bahkosasi menjawab bahwa dirinya akan turun tangan sendiri untuk kembali menangkap Poenik dan Indlopu. Sementara di tempat lain, Kolonel Darman mengatakan kepada Sarah bahwa Jack sudah jalan duluan meninggalkan mereka. Dan Kolonel Darman mengajak Sarah agar mengikuti jejaknya. We'll follow right away. Sedangkan Poenik, orang yang sedang dicarinya saat itu, sudah berada di suatu tempat dan menyuruh Indlopu agar meninggalkannya sendirian. Karena Poenik takut Bahkosasi kembali menemukan mereka. Akan tetapi Indlopu tidak juga mau pergi. Mungkin Indlopu ingin pergi setelah Poenik berhasil melepaskan anak dan istrinya. Menyadari hal itu, akhirnya Poenik kembali melanjutkan perjalanan dan Poenik berniat mau mencari bantuan untuk menyelamatkan mereka. Find the police or something. Let's go. Namun belum juga jauh mereka meninggalkan tempat tersebut, terlihat di sana Bahkosasi dan Ukin sedang mencari mereka menggunakan sebuah helikopter. Dan ketika Bahkosasi membidik Indlopu spontan, Ukin pun melarangnya karena Ukin takut bidikan Bahkosasi meleset hingga akhirnya mengenai Poenik yang tidak bersalah. Setelah melihat bahwa Bahkosasi dan Ukin tidak mengejarnya, kemudian Poenik pun berhenti di bawah pohon. Poenik tidak mengetahui bahwa dirinya selamat itu berkat jasa Ukin. They almost got us, boy. They almost got us. Di sana Poenik mengatakan kepada Indlopu bahwa nanti malam dirinya akan berusaha untuk membebaskan anak dan istri Indlopu. Sedangkan Bahkosasi sesampainya di markas dirinya merasa heran kenapa tadi Ukin melarangnya untuk menembak Indlopu. Ukin pun menjawab bahwa di atas gajah itu ada Poenik dan Ukin tidak mau terlibat dalam penyiksaan anak. Setelah mendengar alasan Ukin yang masuk akal, kemudian Bahkonidin menyuruh Ukin agar menyiapkan induk dan anak gajah untuk pengiriman besok dan Ukin pun menurutinya. Aduh, apa lelo aja. Get out of my scarf for shipment tomorrow. Sure, boss. Di mana pada malam harinya Poenik memberanikan diri datang ke markas Bahkosasi untuk membebaskan anak dan istri Indlopu sesuai janjinya. Sementara Indlopu menjatuhkan drum berisi bensin. Selepas anak dan istri Indlopu bebas, kemudian Poenik membakar bensin tersebut membuat sebagian besar markas Bahkosasi out-outan. Melihat kejadian itu, Bahkosasi merasa kesal karena sudah kecolongan. Paginya Bahkosasi menanyakan anak buahnya kepada Ukin. Ukin menjawab bahwa sebagian dari mereka sudah kabur karena mereka pikir bahwa Indlopu itu gajah setan. Selain itu, Ukin juga mengajak Bahkosasi agar segera meninggalkan tempat tersebut. Bahkosasi pun menyetujuinya, akan tetapi sebelum pergi, dirinya ingin menangkap terlebih dahulu Indlopu. First, I'm going to hunt down that elephant. Beberapa saat kemudian, Kolonel Darman dan Sarah sudah sampai ke tempat tersebut. Namun sayangnya mereka tidak menemukan Bahkosasi ada di tempat itu karena memang dari tadi Bahkosasi sudah berangkat mencari Indlopu. Terlihat di sana Kopral Yoyok menemukan beberapa foto Jack bersama Bahkosasi. Kemudian Yoyok pun memberikan foto tersebut kepada Kolonel Darman dan ketika melihat foto itu, Kolonel Darman terkejut dan hampir tidak percaya. Oh my. Di waktu yang sama terlihat Poenik sedang berada dalam perjalanan yang mana dirinya benar-benar merasa sangat bahagia karena telah berhasil menyelamatkan keluarga Indlopu. Namun sialnya Poenik tidak mengetahui bahwa di belakang ada Bahkosasi yang sedang mengintip mereka. Wish I could take you home and keep you.
Setelah menemukan tempat yang tepat, Bakosasi pun langsung mencegat Poenik, kemudian menyuruhnya agar turun dari gajah tersebut. Selepas Poenik turun, Bakosasi berniat mau membunuh Inlopu. Beruntungnya, Inlopu yang pandai pun keburu membuang senjata Bakosasi. Dan ketika Inlopu hendak menghabisi Bakosasi, Poenik melarangnya disebabkan Poenik masih mempunyai rasa kemanusiaan di dalam dadanya. Okay, stop, boy. Akan tetapi Bakosasi sangat licik. Di saat Poenik lengah, dirinya berniat mau mengambil kembali senjatanya untuk membunuh Inlopu. Akan tetapi beruntungnya keburu datang Jack yang telah lebih dulu sampai ke tempat tersebut. Tentunya hal itu membuat Poenik sangat bahagia. Di sana Bakosasi mengatakan kepada Jack bahwa Jack sendiri ikut terlibat dalam pemburuan. Jadi jika dirinya ditangkap, maka Jack pun akan ditangkap. Jack pun menjawab, "Hehehe, dengar kau Kosasi oleh cecawirmu. Saya mah udah siap dan akan bertanggung jawab atas perbuatan saya." Tak lama kemudian Sarah dan Kolonel Darman juga sampai di tempat tersebut. Terlihat di sana Sarah langsung berlari memeluk Poenik, sementara Kolonel Darman menghampiri Jack. Kolonel Darman mengatakan bahwa dirinya akan memujuk hakim untuk meminta keringanan atas perbuatan Jack setelah beliau melihat apa yang dilakukan Jack tadi terhadap Bakosasi. What you've done here, for the magistrate to be. Thank you, Colonel. Selepas itu kemudian Kolonel Darman mengucapkan terima kasih kepada Poenik sebab berkat Poenik kini para pemburu paling bengis di Afrika kabur, bahkan Bakosasi juga berhasil ditangkap. Poenik menjawab bahwa semua itu bukan jasa dirinya saja, akan tetapi jasa Inlopu juga. Lalu Poenik pun mengajak mereka untuk menghampiri Inlopu. This is Inlopu. Down. Left, boy. See? It's totally fine. Setelah menunjukkan kepada mereka bahwa Inlopu itu gak adalah gajah yang jinak dan baik, kemudian Poenik juga memperkenalkan kepada mereka anak dan istri Inlopu. Hey, little one. That's all right. You're cute. Lalu Kolonel Darman menanyakan apakah Poenik akan mengadopsi seluruh keluarga gajah tersebut. Poenik pun menjawab bahwa dirinya tidak akan mengadopsinya karena sekarang mereka sudah aman dari pemburu dan bisa hidup kembali bebas di alamnya. Mendengar jawaban bijak dari Poenik, mereka merasa bangga terhadap Poenik, terutama Sarah. Sebelum pergi, Poenik berpesan kepada Inlopu agar dirinya selalu menjadi ayah yang baik bagi keluarganya. Kemudian Poenik memeluk Inlopu sambil menangis. Love you. Di akhir cerita, Poenik menatap puas kepergian Inlopu dan keluarganya dengan penuh kebanggaan. Tamat ending yang sangat mengkosasihkan.